Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 3 Januari. Kemarin sore di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang terjadi tabrakan antara pesawat penumpang dan pesawat tim patroli laut yang menimbulkan kebakaran di landasan pacu. Total 379 penumpang Japan Airlines berhasil dievakuasi. Namun dari 6 awak pesawat hanya pilot yang lolos dan 5 lainnya tewas. Adegan mengejutkan ini terjadi di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Sebuah pesawat penumpang Japan Airlines dengan nomor penerbangan JAL 516 yang mendarat menghantam pesawat tim patroli laut yang bersiap-siap lepas landas. Semua dari 379 penumpang pesawat Japan Airlines berhasil dievakuasi. Namun hanya pilot pesawat tim patroli laut yang berhasil lolos, meski kondisinya juga kritis. 海上保安庁の飛行機につきましては、機長が1名、脱出をいたしましたけれども、5名につきましては死亡が確認されたと、このように報告を受けているところでございます。 Dalam penerbangan dari Bandara New Chitos menuju Haneda, awak pesawat baru melakukan pendaratan setelah mendapat izin pendaratan dari petugas ATC. Namun malah bertabrakan dengan pesawat tim patroli laut yang sedang menunggu lepas landas di landasan pacu. Pesawat tim patroli laut yang hangus terbakar ini sedianya hendak terbang ke Niigata untuk mengantarkan perbekalan ke Semenanjung Noto yang dilanda gempa. Namun tak disangka malah mengalami insiden naas di tengah perjalanan. Sesaat setelah kejadian, para penumpang pesawat JAL menyaksikan api berkobar di luar jendela dalam kegelapan. Asap tebal mulai menyebar. Sebanyak 379 orang termasuk penumpang dan kru menyaksikan adegan ini. Untungnya lewat instruksi yang jelas dari pramugari, penumpang tetap tenang dan melakukan evakuasi darurat melalui perosotan dan semuanya berhasil meloloskan diri dan selamat. そうですね、本当に奇跡しか言いようがないですね。少しでもタイミング遅れてたら死んでたかもしれないんで。 Ada penumpang menyampaikan sekitar 10 menit setelah semua orang dievakuasi, pesawat meledak dan badan pesawat habis terbakar. Walau berhasil lolos, semuanya masih trauma. Gempa bermagnitudo 5 SR kembali mengguncang Semenanjung Noto, Jepang pukul 2.21 dini hari tadi. Gempa dahsyat pada hari pertama tahun baru telah menewaskan 65 orang, menyebabkan aliran listrik ratusan unit rumah terputus dan masih banyak korban yang terjebak di antara puing-puing. Pejabat memperingatkan bahwa gempa 7,6 SR berpotensi terjadi kembali dalam sepekan mendatang. Gempa bermagnitudo 5 SR kembali terjadi tanggal 3 sekitar jam 2 dini hari. Epicentrum gempa terletak di Semenanjung Noto dengan kedalaman 10 km. Semenanjung Noto menjadi kawasan yang terdampak parah pada hari pertama tahun baru. Para korban berpacu melawan waktu untuk menyelamatkan anggota keluarganya yang mungkin masih terjebak di antara puing-puing. Lereng bukit di kota Kanazawa runtuh menyebabkan rumah dan kendaraan ambruk. Daerah yang terimbas lainnya termasuk Nanao dan Anamizu. Jalan aspal tersingkap, mobil terperangkap dalam lubang, banyak rumah kayu di kota runtuh, hanya tersisa atapnya saja. 前の時もうちちょうどこんな感じで直したばっかりなのでもう立ち直れないかな。 Masih ada puluhan ribu rumah tangga di daerah bencana yang mengalami pemadaman listrik. Pejabat kota Wajima, Prefektur Ishikawa menyampaikan ada 25 rumah runtuh. Saking banyaknya rumah yang rusak parah, tim SAR harus menggunakan gergaji mesin untuk menghancurkannya sebelum masuk dan menyelamatkan korban. Pejabat kota Suju mengkonfirmasi bahwa lebih dari 50 rumah runtuh total. 震度7程度の地震の発生にご注意いただくとともに、揺れの強かった地域にお住まいの皆様におかれましては、 Sekitar 200 rumah di kota Wajima terbakar akibat gempa. Ribuan warga berlindung di kamp penampungan. Pasokan air di beberapa wilayah terputus. Warga harus antre untuk mendapatkan air minum. Ada pom bensin yang juga kehabisan bensin. Seiring bergeraknya front awan dan massa udara dingin kontinental ke selatan, Badan Cuaca Pusat mengumumkan peringatan suhu dingin untuk 7 kota kabupaten termasuk kota Taipei, New Taipei, Keelung, dan Taoyuan yang berpeluang muncul suhu rendah di bawah 10 derajat pada malam hingga esok dini hari. Suhu wilayah tengah dan selatan cerah dan stabil. Namun perbedaan suhu pagi dan malam sangat terasa. Warga diharapkan memerhatikan kehangatan tubuh. Seiring lewatnya front awan pada hari Rabu tanggal 3 ditambah dengan adanya 2 massa udara dingin kontinental bergerak ke selatan, suhu di wilayah utara dan timur laut akan semakin rendah. Suhu di siang hari berkisar antara 17 derajat. Hari Kamis sampai Sabtu siang hari, cuaca seluruh wilayah berubah cerah. Namun suhu akan berubah lagi pada tanggal 7 hari Minggu. Akan ada 2 gelombang angin monsun timur laut dalam 10 hari ke depan, namun intensitasnya lebih kecil.
Pandemi COVID-19 semakin memanas. Jumlah kasus positif lokal dan kematian di Taiwan mencatat rekor tertinggi pekan lalu. Guna mengantisipasi pandemi dan arus warga selama liburan Imlek, Pusat Pengendalian Penyakit akan membagikan seperangkat alat tes rapid secara rutin pada 4 titik di aula kedatangan dan keberangkatan Bandara Taoyuan untuk kenyamanan warga yang bergejala agar dapat segera melakukan tes dan berobat. Pandemi kembali memanas. Pertanggal 3, CDC akan mendistribusikan alat tes rapid di 4 titik di aula keberangkatan dan ketibaan Bandara Taoyuan hingga akhir liburan Imlek agar dapat digunakan oleh penumpang yang bergejala. Taiwan melaporkan penambahan 360 kasus positif lokal pekan lalu, tertinggi dalam 4 bulan terakhir dan angka kematian juga bertambah 38 kasus. 桃园国际机场的1、2航厦的接机大厅、出境大厅总共有4个据点，会开始定点定时的来提供。 Selain peningkatan kasus COVID-19, jumlah pasien rawat inap dan darurat minggu lalu akibat penyakit yang menyerupai influenza mencapai 109.394 orang dan terus menunjukkan peningkatan. Jumlah kematian juga bertambah 4 kasus. Kulminasi wabah influenza akan terjadi sekitar liburan Imlek. Saat ini tipe A masih menjadi tren utama dan akan digantikan oleh tipe B setelah Imlek. Sedangkan COVID-19 akan mencapai kulminasi ganda. Gelombang pertama terjadi pada pertengahan Januari, sementara gelombang berikutnya akan timbul akibat arus massa saat Imlek dan Festival Lentera. Warga disarankan segera mendapatkan vaksinasi XBB. Festival Lentera Taiwan akan diadakan di Tainan tahun ini. Tema utama adalah naga di Taiwan. Lentera utama berbentuk naga dan kondisinya memiliki tinggi total 22 meter dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga surya untuk mencapai konsep pembangunan yang berkelanjutan. Lampu utama Festival Lentera Taiwan tahun 2024 dipamerkan. Pesona naga emas yang gagah berhasil mendapat perhatian. Seniman terinspirasi dari naga terbang pada pilar di depan Gui Tianhou, kota Tainan. Lampu utama yang berketinggian 22 meter, kreasi dan inspirasinya memadukan pembangkit listrik tenaga surya dan material poli. Selain itu, lampion kecil yang sangat diharapkan anak-anak setiap tahun ini berubah menjadi tas naga yang bisa dibawa dan dimainkan. Festival Lentera Taiwan akan digelar tanggal 24 Februari. Kota Tainan berharap akan menarik banyak wisatawan dan menembus rekor tahun lalu. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.